Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4646, Daftar Sekte Bulan Jahat. Dibandingkan dengan para pengikut Sekte Iblis Abadi, wajah mereka tampak berwibawa, sementara wajah banyak pengikut di Villa Feng Shui jauh lebih polos. Sebagai negara adik kuasa yang berada di bawah Sekte Bulan Jahat, para pengikut Villa Feng Shui tidak akan malu-malu menghadapi para pengikut Sekte Bulan Jahat. Terlebih lagi, mereka sekarang tertarik pada Sekte Iblis Abadi. Sejauh yang mereka ketahui, Sekte Iblis Abadi hanyalah sekte yang lemah di perbatasan negara Seribu Siwe, yang bahkan tidak terlalu menakutkan. Waktu berlalu dengan cepat, setengah jam berlalu dalam sekejap mata. Luo Wuling muncul kembali di lapangan kompetisi, berteriak, waktunya telah tiba. Sekarang mari kita undang sekte dengan nomor 1, untuk mengirim para pengikutnya ke kompetisi. Sekte dengan nomor 1, adalah Istana Zenlong, dan Gerbang Huangsha. Petik 2. Silakan. Suara Luo Wuling, seperti palu berat, bergema di arena. Setelah setengah jam hening, arena sekali lagi berayun penuh. Terutama di barat dan utara, mereka melihat arena dengan mata berapi-api. Kontes yang telah lama ditunggu akhirnya akan dimulai. Segera, di bawah pengaturan para tetua Istana Zenlong dan Huangshamen, dua pemuda tampan dengan pencapaian tertinggi Daozun bangkit dan jatuh di lapangan. Dan tidak peduli apa kekuatan mereka, cara bermain ini, memenangkan tepuk tangan. Kedua murid saling memberi hormat tinju, Luo Wuling membuka barisan pertahanan, dan kontes dimulai. Saya melihat kedua pria itu saling bertarung, setelah 3 atau 5 gerakan untuk menguji satu sama lain, mereka membagi kekuatan sihir dan menjadi tajam. Mereka saling menyerang secara langsung, menutupi pintu, dengan tatapan saling membunuh yang ganas. Saat kontes menjadi sangat panas, gairah semua peserta menyala lagi. Raungan pria, jeritan wanita bahkan Lin Bai merasakan darah yang lama diam mengalir perlahan. Istana Naga yang sebenarnya, Lin Bai pernah mendengar tentang kota ini. Tampaknya di bagian timur Siwe Qianzu, pemilik wilayah 18 negara bagian, para murid, yang kuat bagaikan awan. Pada perjamuan Siwe terakhir, kekuatan keseluruhan Istana Zenlong berada di peringkat ke-36, dalam daftar sekte Siwe. Di Siwe Qianzu, itu juga merupakan sekte kelas menengah dengan fondasi yang dalam dan kekuatan yang baik. Gerbang Huangsha sedikit lebih rendah dari Istana Naga yang sebenarnya. Dalam perjamuan bulan jahat terakhir, Huangshamen berada di peringkat 105, dalam daftar sekte bulan jahat, yang dianggap sebagai sekte terakhir. Setelah setiap perjamuan bulan jahat, sekte bulan jahat akan menyusun 4 daftar berdasarkan poin yang dimenangkan oleh para pengikut masing-masing sekte, yaitu, daftar penghormatan sekte bulan jahat, daftar orang abadi sekte bulan jahat, daftar dewa sekte bulan jahat, dan daftar sekte-sekte bulan jahat. Jika Anda menjumlahkan poin semua pengikut yang berpartisipasi dalam kontes seni bela diri, Anda bisa mendapatkan poin keseluruhan sekte. Peringkat sekte bulan jahat didasarkan pada poin-poin ini. Di antara mereka, yang kelima, 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 ketiga, ketiga. Sedangkan untuk Sekte Iblis Abadi, para pengikut perjamuan Siwe terakhir tampil dengan baik. Sekte Siwe berada di peringkat nomor 99 pada daftar Sekte Siwe. Posisi ini agak canggung. Dikatakan bahwa itu adalah sekte kelas menengah, tetapi tampaknya belum mencapai kelas menengah. Dikatakan bahwa itu adalah sekte akhir, tetapi tampaknya masih ada jarak dari akhir. Liu Fuyun tiba di Villa Feng Shui dan mendesah dalam hatinya, setelah kompetisi ini, peringkat Sekte Iblis Abadi diperkirakan akan turun lagi. Peringkat sekte pembanding didasarkan pada statistik skor para murid. Menghadapi para murid Villa Feng Shui, Liu Fuyun merasa sangat sulit bagi para murid Sekte Iblis Abadi untuk memenangkan satu pertandingan saja, apalagi peringkat sekte tersebut. Benar saja, Istana Naga Sejati dari Sekte Zongliu hampir dihancurkan oleh Sekte Huangsha di ujung atas. Selain kompetisi pertama di awal, para murid dari kedua belah pihak bertarung dengan penuh semangat. Setelah ribuan ronde pertikaian, mereka memenangkan kompetisi. Dalam 9 kompetisi berikutnya, mereka hampir mengalahkan Huangshamen berkeping-keping dengan postur Istana Naga Sejati. Dalam 10 kompetisi, Istana Naga Sejati memenangkan 8 dan Sekte Huangshamen memenangkan 2. Istana Naga Sejati berhasil maju ke babak berikutnya. Sekte Huangshamen menyesal telah dikalahkan. Kompetisi tingkat Daozun tidak ada hubungannya dengan mereka,
hanya menunggu kompetisi tingkat Daoxian dan Daoshan berikutnya. Kemudian, Luo Wuling memanggil nomor 2 dari sekte dan melanjutkan untuk bertanding. Dengan nomor 2 di tangan, 1 adalah sekte teratas. Perjamuan Siyue terakhir menempatkan Suezong yang ke-17 dalam daftar sekte Siyue, sementara lawannya adalah sekte kelas menengah, Kuil Tao Yunding, yang ke-42 dalam daftar sekte Siyue. Menurut daftar sekte Siyue yang diterbitkan oleh sekte Siyue, Siyue Qianzu membagi daftar tersebut menjadi sekte penguasa, sekte teratas, sekte menengah, dan sekte akhir. Hanya ada 5 sekte hegemonik, yaitu sekte Siyue, keluarga Li di Yunling, Villa Feng Shui, sekte Guiyue, dan sekte Zixia. Selain klan tingkat penguasa, peringkat klan di 20 teratas dapat dianggap sebagai klan teratas. Setelah itu, 70 teratas adalah sekte Zongliu dan yang terakhir adalah sekte terminal. Dalam daftar sekte bulan jahat tahun lalu, sekte iblis abadi berada di peringkat ke-99, yang dapat dianggap sebagai sekte terakhir. Setelah undian Liu Fuyun, sekte iblis abadi menantang Villa penguasa Feng Shui dengan sekte terakhir. Tidak heran banyak murid sekte iblis abadi yang merasa kesal. Ada kesenjangan besar antara murid-murid Suezong dan murid-murid Kuil Tao Yunding. Dalam beberapa tahun terakhir, Kuil Tao Yunding telah menemukan beberapa bakat luar biasa dan berusaha keras untuk bersaing dalam kompetisi seni bela diri di tingkat Tao. Hasilnya, kedua sekte itu seri 5 lawan 5, dan Luo Wuling mengumumkan pertandingan tambahan. Menang dengan salju, masuk 1 babak. Kuil Tao Yunding, kalah. Kuil Tao Yunding sangat tidak beruntung. Ya, dengan kekuatan murid-murid Kuil Tao Yunding, selama mereka tidak bertemu dengan 20 sekte teratas, mereka dapat memasuki babak berikutnya. Sayang sekali ketika saya bertemu Suezong, saya datang ke Kuil Tao Yunding dengan sia-sia. Banyak orang seni bela diri merasa kasihan pada Kuil Tao Yunding. Lin Bai juga seperti ini. Di matanya, 11 murid Kuil Tao Yunding yang berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri tadi semuanya seperti naga dan burung phoenix di antara manusia. Apakah mereka memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya, kekuatan supernatural, atau metode, mereka dapat dianggap sebagai puncak hierarki Tao. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya dikalahkan oleh murid-murid Suezong. Apakah Kuil Tao Yunding begitu kuat sehingga gagal? Sekte Iblis Abadi akan mengambil bagian dalam kompetisi seni bela diri. Dia pucat karena ketakutan. Yang disebut ahli itu yang tahu apakah dia memilikinya. Melihat kompetisi seni bela diri antara Suezong dan Kuil Tao Yunding, mereka yang menghormati seni bela diri Sekte Iblis Abadi tahu bahwa mereka lebih rendah dari mereka. Jangankan murid-murid Suezong, mereka yang menghormati seni bela diri di Sekte Iblis Abadi tidak berpikir mereka akan menang dalam menghadapi Kuil Tao Yunding. Sekuat Kuil Tao Yunding, mereka semua dikalahkan oleh Suezong. Murid-murid Sekte Iblis Abadi memiliki bayangan di hati mereka ketika mereka berpikir bahwa mereka akan menghadapi putra surga di Villa Feng Shui. Bab 4647, Sekte Iblis Abadi melawan Villa Angin Salju. Di arena pertandingan, suasananya sangat panas. Banyak seniman bela diri di kursi penonton tersulut oleh pertandingan yang luar biasa, dan bersorak di lapangan pertandingan. Tentu saja, ada banyak orang yang berjudi di luar. Bersemangat melihat taruhan mereka yang menang, bersorak gembira. Saya melihat bahwa taruhan saya kalah dalam pertandingan, satu persatu dekaden seperti terong yang dihajar es. Di wilayah barat dan utara, ada banyak prajurit dengan pena dan kertas yang bergerak cepat melewati kursi kerumunan, berteriak. Dalam pertandingan seni bela diri berikutnya, Villa Angin dan Salju akan bertarung melawan Sekte Iblis Abadi. Teman-teman yang perlu bertaruh harus segera bertaruh. Banyak pria seni bela diri mengerutkan kening dan berbisik pada diri mereka sendiri, apa itu Sekte Iblis Abadi? Mengapa kamu belum pernah mendengarnya? Seseorang segera memperkenalkan, Sekte Iblis Abadi, sekte bulan jahat terakhir berada di peringkat 99 dalam daftar, yang dianggap sebagai sekte terakhir. Ah, bagaimana sekte aliran terakhir dapat bersaing dengan Villa Feng Shui? Jika yang ini menekan klan Iblis Abadi, bukankah dia akan kehilangan semua uangnya? Orang lain menambahkan kalimat, saya mendengar bahwa sebelum perjamuan bulan jahat, ada perubahan besar di dalam Sekte Iblis Abadi. Dikatakan bahwa sejumlah besar prajurit luar biasa di tingkat Tao, tingkat Abadi Tao dan tingkat Dewa Tao, baik yang terbunuh atau melarikan diri, telah meninggalkan Sekte Iblis Abadi.
Banyak orang mengerutkan kening dan berkata, itu tidak dapat menekan klan iblis abadi. Jika Anda tidak menekan klan iblis abadi, Anda dapat menekan Villa Gunung Salju. Villa Feng Shui melawan klan iblis abadi, bukankah sama saja dengan mengambil uang saat kita menekan Villa Feng Shui? Benar, benar, Villa Angin dan Salju. Sebelum kompetisi mendatang antara Sekte Iblis Abadi dan Villa Gunung Feng Shui, banyak prajurit di wilayah barat dan utara berada di Villa Gunung Feng Shui, dan hanya sedikit orang yang cukup bodoh untuk bertaruh pada Sekte Iblis Abadi. Bahkan peluangnya adalah 1:100. Dengan berakhirnya kontes di arena, Luo Wuling berteriak, kontes berikutnya, Villa Angin dan Salju melawan Sekte Iblis Abadi, silakan dua murid Sekte mengikuti kontes. Di Singgasana Abadi. Liu Fuyun menarik napas dalam-dalam, melihat kembali ke arah murid-murid Tao dan berkata, kalian tidak perlu merasa tertekan, lakukan saja semuanya. Siapa di antara kalian yang ingin berperang terlebih dahulu? Ada lebih dari 100 murid Tao yang datang ke perjamuan itu. Awalnya, ketika mereka mulai dari Sekte Iblis Abadi, murid-murid Tao ini semuanya bermartabat dan agung, dengan ekspresi bangga akan kemampuannya untuk menggemparkan dunia. Namun sekarang, ketika mereka benar-benar datang ke perjamuan bulan jahat, mereka melihat bahwa para pejuang luar biasa yang jauh lebih kuat dari mereka dikalahkan satu per satu, dan semangat juang mereka berangsur-angsur hancur. Tidak ada kesombongan, tetapi rasa takut. Terutama dalam menghadapi Villa Feng Shui, salah satu sekte terkuat di bawah apa yang disebut Sekte Bulan Jahat. Liu Fuyun tidak secara langsung mengirim jenderal, tetapi terlebih dahulu bertanya kepada mereka apa maksudnya. Siapa yang ingin berperang pertama kali? Namun ketika pertanyaan ini diajukan, semua penganut Tao dari Sekte Iblis Abadi, dengan wajah pahit, menciutkan kepala mereka bersama-sama, berharap ada celah di bawah kaki mereka agar mereka bisa masuk. Liu Fuyun menggelengkan kepalanya dan mendesah pahit. Sungguh malang bagi mereka untuk sampai ke Villa Feng Shui. Jika mereka bahkan tidak memiliki semangat juang, mereka akan semakin kalah. Setelah menunggu sedikit lebih lama, Liu Fuyun melihat bahwa tidak ada pejuang Tao yang bersedia mengambil inisiatif untuk bertarung. Saya akan melakukannya. Ketika Liu Fuyun, Lin Bai, Jiang Xuansu dan yang lainnya menggelengkan kepala dan mendesah pahit. Ketika Liu Fuyun hendak mengumumkan keputusan, sebuah suara datang dari kerumunan. Mereka menoleh ke belakang dan melihat Li Yumen berdiri dari tempat duduknya. Li Yumen adalah puncak dari level Tao. Awalnya, dia bisa menembus level abadi Tao, tetapi dia menahan kultivasinya untuk pesta bulan jahat. Baiklah, Li Yumen, pertempuran pertama terserah padamu. Liu Fuyun sangat gembira dan sangat puas dengan keterampilan dan metode Li Yumen. Selain itu, sejak pembubaran Liga Hengzu, Li Yumen, kakak senior Yimei, Xiao Ji dan yang lainnya juga telah menjadi tulang punggung alam abadi Daozun. Li Yumen menarik napas dalam-dalam, terbang dari tempat duduknya dan mendarat di arena. Pada saat yang sama, sesosok tubuh keluar dari Villa Feng Shui dan mendarat di sisi berlawanan dari Li Yumen. Luo Wuling melihat bahwa para petarung di kedua sisi berdiri diam, segera membuka barisan pertahanan dan mengumumkan dimulainya kompetisi. Lawan Li Yumen adalah seorang pemuda. Dia adalah puncak kultivasi Daozun. Dia memiliki wajah hijau dan lebih mirip anak kecil. Dengan kepalan tangan, mereka segera mengeluarkan senjata ajaib berupa bilah pedang dan mengerahkan kekuatan sihir mereka. Dalam sekejap, mereka pun menyerah. Li Yumen sangat ganas dan agresif. Dia menekan anak laki-laki itu hingga mati dalam waktu singkat dengan kekuatan sihir dan pengalaman bertarungnya yang sebenarnya. Di sisi lain, meskipun pemuda itu memiliki kultivasi Tao tertinggi, kekuatan supernatural dan metode Tao-nya tidak dapat diprediksi, tetapi ia kurang memiliki banyak pengalaman praktis. Banyak kekuatan supernatural dan metode Tao yang kuat menyerang Li Yumen, yang dihindari oleh Li Yumen sebelumnya, atau dengan mudah diselesaikan. Villa Feng Shui adalah salah satu sekte paling makmur di Siyue Qianzu. Li Yumen tidak menunjukkan kecerobohan apapun saat menghadapi murid-murid Villa Feng Shui. Meskipun lawannya adalah seorang anak laki-laki yang tampak seperti anak kecil, ia melakukan yang terbaik dan tidak bermaksud meremehkannya. Setelah lebih dari 30 ronde, Li Yumen menemukan cacat pada tubuh muridnya, dan teknik pedangnya tiba-tiba muncul. Itu seperti seekor naga di laut yang menusuk ratusan pedang dan merobek cacat itu. Ia memukul pemuda itu hingga memuntahkan darah, terbang kembali, mendarat di tanah, dan berteriak di mulutnya. Menyerah. Li Yumen melihat bahwa lawannya telah kehilangan kekuatan bertarungnya dan tidak melanjutkan pertarungan.
Luo Wuling juga muncul dalam pertandingan, mengangguk dan berkata, pertandingan pertama, kemenangan sihir abadi. Di kursi Sekte Iblis Abadi, Liu Fuyun merasa lega dan mengangguk puas ketika dia melihat Liu Men. Yang terbaik adalah memenangkan satu pertandingan. Jika Anda kalah dalam 10 pertandingan, Iblis Abadi akan kehilangan muka. Melihat Liu Men menang, Jiang Xuanzu juga menunjukkan senyum di wajahnya, ilmu pedang Liu Men semakin hebat. Lin Bai mengangguk dan mendesah, nama murid dari Villa Gunung Feng Shui telah memberinya terlalu banyak tekanan. Dia ragu-ragu ketika dia bergerak. Jika dia tegas, dia bisa mengalahkan lawannya di babak ketiga. Dia tidak perlu menunggu lebih dari 30 ronde sama sekali. Jiang Xuanzu berkata, hati-hati. Bagaimanapun juga, itu hal yang baik. Ketika Liu Men dan pemuda dari Villa Feng Shui bertemu, Lin Bai telah melihat celah di antara mereka. Meskipun pemuda itu lebih unggul dari Liu Men dalam kekuatan sihir, dao, dan senjata sihirnya, Liu Men memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya. Setiap gerakannya tidak terlihat oleh matanya, dan dia bahkan dapat memperkirakan pedang dan tinju berikutnya. Namun, seperti yang dikatakan Lin Bai, nama Villa Feng Shui memberi terlalu banyak tekanan pada Liu Men. Liu Men dengan jelas melihat kekurangan pada pemuda itu, tetapi dia tidak berani menyerang dengan mudah. Dia sangat khawatir apakah itu kekurangan yang sengaja dilepaskan oleh lawan, apakah lawan sedang memancingnya untuk menyerang, dan mencoba satu sama lain selama lebih dari 30 ronde sebelum dia memenangkan permainan. Saya beruntung bisa bertahan hidup. Liu Men kembali ke tempat duduknya yang bersinar dengan cahaya merah dan berkata kepada Liu Fuyun dan banyak murid. Bab 4648, Gunung dan Sungai yang berbeda, tetapi angin dan bulan yang sama. Villa Feng Shui, tempat duduk. Pemuda itu kembali sambil menangis, menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan nada yang salah, maaf, para tetua dan saudara-saudara seperguruan yang lebih tua. Saya kalah. Tetua dari Villa Feng Shui berkata sambil tersenyum, sangat bagus. Bisa bertahan lebih dari 30 ronde. Murid-murid lainnya juga menghibur, saudara seperguruan yang lebih muda, jangan marah dan menyalahkan diri sendiri. Mari kita lihat bagaimana para saudara seperguruan yang lebih tua membersihkan klan iblis abadi. Tidak lama setelah bergabung dengan Villa Feng Shui, pemuda itu menjadi seorang jenius yang hebat. Dia diam-diam dibina oleh Villa Feng Shui dan jarang muncul di depan umum. Kali ini, Villa Pegunungan Feng Shui juga membawanya untuk melihat dunia dan bersaing dengan para ahli. Hanya dengan cara ini kita dapat menemukan kekurangan dan kelemahannya lebih cepat dan membuat kemajuan lebih cepat. Pemuda Lang sangat cerdas. Setelah pertandingan dengan Liu Men, dia segera menemukan kekurangannya sendiri dan berkata kepada tetua, Tetua, kurasa setelah pertandingan, aku tidak akan kembali ke Villa Feng Shui bersama klan. Aku ingin merasakan semuanya dan kembali perlahan-lahan. Aku tidak tahu. Tetua itu mengerutkan kening dan tidak mau. Bagaimanapun, pemuda ini adalah seorang jenius yang ditemukan oleh Villa Feng Shui. Setelah pesta bulan jahat ini berakhir, sangat berbahaya di mana-mana. Jika dia diizinkan pergi untuk merasakannya sendiri, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada para leluhur Villa jika terjadi kesalahan? Hahaha, yang terbaik adalah saudara seperguruan Zhang menyadari kekurangannya melalui pertempuran ini dan memperbaikinya. Baiklah, setelah pertandingan ini berakhir, kamu akan mengikutiku. Kita akan melakukan perjalanan jauh ke villa perlahan-lahan. Tetua itu ingin menolak permintaan pemuda itu, tetapi sebelum dia bisa berbicara, seorang pria dingin yang duduk di belakangnya berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, tetua itu berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin pergi dengan saudara senior Leng? Jika Singguang bersedia membawamu, aku akan menyetujui permintaanmu. Ya, Yang Lang dengan senang hati setuju, terima kasih, saudara senior Leng. Pria dingin yang duduk di belakang tetua itu adalah jenius terkenal dari Villa Feng Shui dan Si Yue Qianzu. Dalam daftar Dewa Bulan Jahat tahun lalu, mereka berada di peringkat ketiga setelah Wan Zizhen dan Tu Qing. Orang-orang Tuntian, Leng Singguang. Pada saat yang sama, kompetisi kedua antara Sekte Iblis Abadi dan Villa Angin dan Salju secara resmi dimulai. Adegan kedua dimainkan oleh Xiaoji dari Sekte Iblis Abadi melawan seorang wanita muda di Villa Feng Shui. Kekuatan kultivasi kedua pria itu sama, dan mereka telah bertarung selama ratusan ronde tanpa menang atau kalah. Namun, kekuatan spiritual kedua pria itu telah terkuras habis sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pertarungan. Jadi, mereka membuat janji dan memutuskan kemenangan dengan satu gerakan. Pada akhirnya, Xiao Ji kalah.
Wanita di Villa Salju Angin menang. Rekor klan Iblis Abadi dan Villa Salju Angin, 1-1, seri sementara. Xiao Ji kembali ke kursi Iblis Abadi, menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan meminta maaf. Liu Fuyun berkata, kamu sudah lama berada di Lianzu. Kamu telah menyia-nyiakan banyak waktu dalam kultivasimu, yang membuat kultivasimu begitu tak tertahankan. Setelah kamu kembali, jangan kembali ke Lianzu. Tinggallah di klan untuk waktu yang lama. Ya, tetua. Xiao Ji mengangguk dan setuju. Ketika Lin Bai mengenal Xiao Ji, dia berada di Lianzu. Di Lianzu, kultivasi puncak Xiao Ji Daozun telah dianggap sebagai penguasa, dan dia memiliki identitas sebagai murid Sekte Iblis Abadi. Hanya sedikit orang di Lianzu yang berani memprovokasi dia. Dalam waktu yang lama di lingkungan yang nyaman, Xiao Ji kehilangan banyak semangat juang dan rasa krisis, sehingga ia meninggalkan latihannya dan tidak ingin membuat kemajuan. Liu Fuyun melihat hal ini dan tidak ingin membiarkan Xiao Ji, seorang jenius, merasa kesepian. Ia mengatakan kepadanya bahwa setelah kembali ke Sekte Iblis Abadi, ia tidak dapat kembali ke Lianzu. Ia berada di sekte tersebut untuk berlatih. Kemudian, kompetisi ketiga dan keempat diadakan sesuai kesepakatan. Namun dalam kompetisi berikutnya, jelas bahwa Villa Feng Shui serius. Setiap kompetisi dimenangkan oleh Villa Feng Shui. Selain Li Yumen memenangkan permainan pertama, Iblis Abadi tidak pernah menang. Hingga adegan ke-10, Iblis Abadi kalah. Dalam babak kompetisi seni bela diri ini, pencapaian Sekte Iblis Abadi berakhir dengan 1 kemenangan dan 9 kekalahan. Villa Feng Shui berhasil dipromosikan ke babak berikutnya, sementara Iblis Abadi kehilangan kualifikasi untuk dipromosikan ke babak berikutnya. Dan, hanya Iblis Abadi yang mendapatkan 1 poin. Setelah kontes ini, Liu Fuyun menggelengkan kepalanya berulang kali. Meskipun itu adalah sesuatu yang ia harapkan, itu masih sulit untuk diterima. Dibandingkan dengan pesta bulan jahat terakhir, meskipun Sekte Iblis Abadi tidak lagi baik, ia telah memasuki babak kedua. Dan kali ini, bahkan babak pertama tidak bertahan, tetapi juga kalah dengan sangat menyedihkan. Meskipun itu karena Villa Feng Shui adalah klan penguasa, catatan 1 kemenangan dan 9 kekalahan terlalu menyedihkan. Di kursi Sekte Iblis Abadi, tidak peduli mereka yang berada di ranah Tao dan Dewa, atau mereka yang berada di ranah Tao dan Abadi, mereka semua tampak tertekan. Jiang Xuanzu, Gong Jian dan Meng Qi semuanya seperti ini. Mereka tertekan dan dekaden. Lin Bai sangat hambar. Melihat murid-murid lainnya, dia mengerutkan kening dan berkata dengan senyum pahit, bukankah ini yang kita harapkan? Tidak normal untuk tidak memenangkan Feng Shui Villa. Tidak normal untuk menang. Mengapa kamu begitu rendah? Feng Shui Mountain Villa adalah salah satu sekte terkuat di Siyiwe Tousan States di bawah sekte Siyiwe. Melawan Feng Shui Villa dengan kekuatan murid-murid dari klan Iblis Abadi tidak diragukan lagi seperti memukul batu dengan telur. Bagaimana mungkin kita tidak kalah? Namun, Lin Bai juga memiliki kekhawatiran di dalam hatinya. Klan Iblis Abadi dapat kalah dalam kontes seni bela diri di tingkat Daozun dan Daoxian. Namun, kompetisi seni bela diri di tingkat Tao Anda tidak boleh kalah. Bagaimanapun, Lin Bai berjanji kepada Li Mojun bahwa dia akan memenangkan tempat untuk Iblis Abadi. Tidak baik melihat jika Daoshan kalah di babak pertama. Dan yang terpenting hanya ada 3 orang yang dapat memegang tangan Sekte Iblis Abadi, Jiang Xuanzu, Gong Jian dan Meng Qi. Sisa pencapaian tertinggi para Dewa Tao tidak cukup untuk dilihat. Ingin masuk ke babak berikutnya, menangkan setidaknya 6 pertandingan memikirkan hal ini, wajah Lin Bai menjadi suram. Tampaknya itu sangat sulit. Lin Bai sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Jika dia mencoba yang terbaik, dia mungkin memenangkan pertandingan berikutnya. Jiang Xuanzu memenangkan pertandingan berikutnya, Gong Jian memenangkan pertandingan berikutnya, Meng Qi memenangkan pertandingan berikutnya hanya 4 pertandingan, tetapi masih ada 2 pertandingan lagi. Siapa yang akan menjadi orang yang dapat membuat keputusan akhir? Ah! Lin Bai menggelengkan kepalanya dan mendesah getir. Di kursi Villa Feng Shui. Tetua itu bersandar di kursi, matanya berlumpur, dan dia berkata kepada Leng Xingguang dengan penuh arti, menurut akal sehat, dengan kekuatan Villa Feng Shui kita seharusnya tidak menarik Sekte Iblis Abadi, setidaknya kita harus menarik Sekte kelas menengah. Karena terlalu mudah bagi Villa Feng Shui untuk menarik Sekte Iblis Abadi dan menggunakan kekuatan Sekte penguasa untuk menghadapi kekuatan Sekte kelas bawah. Wajah dingin bintang itu tenggelam, bulan jahat mengajarkan pengaturan seperti itu, tentu saja memiliki makna yang dalam.
Tetua itu berbisik, saya mendengar bahwa tampaknya ada klan Tuntian di Sekte Iblis Abadi. Apakah Sekte Bulan Jahat ingin kalian berdua orang Tuntian bertarung satu sama lain di arena? Kerabat, Leng Xingguang melihat ke kursi Sekte Iblis Abadi dan menyapu banyak prajurit, tetapi dia tidak menemukan jejak klan Tuntian. Dia berkata dengan suara rendah, itu hanya rumor. Apakah Sekte Iblis Abadi memiliki klan Tuntian masih harus diverifikasi. Tetua itu bertanya, apakah kamu ingin memiliki suku? Pupil bintang yang dingin itu bersinar dengan keinginan, tentu saja, aku berharap ada orang seperti itu yang serupa. Petik 2. Bab 4649, Pertajam Pedangmu Sebelum Pertempuran. Setelah kompetisi Daozun berakhir, Liu Fuyun membawa banyak murid untuk memimpin. Selama klan berada di akhir kompetisi, mereka dapat memilih untuk kembali ke kediaman mereka untuk berlatih, atau mereka dapat tinggal dan terus menonton kompetisi. Jelas bahwa ketika Sekte Iblis Abadi memasuki perang, Liu Fuyun dan banyak murid tidak ingin menonton. Itu adalah hal yang sama yang mengkhawatirkan ranah Dewa Putih. Hanya Jiang Xuanzu, Gong Jian, Meng Qi, dan Lin Bai yang dapat memenangkan Sekte Iblis Abadi. Itu sama dengan 10 putaran kompetisi seni bela diri berikutnya. Artinya, jika Iblis Abadi ingin bertahan di putaran pertama dan mengalahkan Villa Feng Shui untuk memasuki putaran berikutnya, ia harus memenangkan setidaknya 6 pertandingan. Itu tidak mudah. Ada begitu banyak ahli di Villa Gunung Feng Shui. Jiang Xuanzu, Gong Jian dan yang lainnya tidak yakin untuk menang. Lin Bai hanya memiliki 7 Dewa Tao. Taois lainnya, yang prestasinya lebih rendah daripada Jiang Xuanzu dan Gong Jian Meng Qi, lebih sulit untuk dimenangkan. Oh, sulit. Lin Bai mondar-mandir di ruangan, memikirkan tindakan balasan. Qiao Fu tidak bisa membuat makanan tanpa nasi. Lebih sulit mengalahkan Villa Feng Shui daripada naik ke surga. Terlebih lagi, orang-orang Tuntian di Villa Feng Shui bahkan lebih merepotkan. Lin Bai akan ditemani oleh Jalan Shenwu, berikut daftar terperinci. Selain Gong Jian, Jiang Xuanzu dan Meng Qi, Qiao Yun, Meng Lian, Meng He, Zhang Bo, Li Shenyun dan Lin Fen adalah yang paling menonjol. Qiao Yun, Meng Lian dan Meng He adalah prajurit Liga Xiongzu dan tangan kanan Meng Qi. Kekuatan mereka cukup bagus. Zhang Bo, Li Shenyun dan Lin Fen datang dari seluruh negara bagian Eternal Tree. Di masa lalu, ketika Liga Hengzu sedang berlangsung, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menghadiri perjamuan bulan jahat. Meskipun kekuatan mereka adalah yang teratas di negara bagian Eternal Tree, mereka biasa-biasa saja di perjamuan bulan jahat. Tepat saat Lin Bai sedang merenungkan tindakan pencegahan, Jiang Xuanzu datang ke halaman Lin Bai. Melihat wajah Lin Bai yang sedih, dia berkata, kupikir kamu sedang berlatih. Sepertinya kamu, seperti kami, tidak bisa tenang. Lin Bai berkata sambil tersenyum, Villa Feng Shui benar-benar sulit dikalahkan. Kompetisi seni bela diri di tingkat Tao sudah cukup untuk menunjukkan bahwa, kecuali untuk kompetisi pertama, Villa Feng Shui mengirim seorang murid yang lebih muda untuk muncul, murid-murid lainnya sangat terlatih dan memiliki kekuatan besar. Murid-murid Sekte Iblis Abadi ada di tangan mereka dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jiang Xuanzu berkata, benar sekali. Jadi Meng Qi telah memanggil semua murid yang akan berpartisipasi dalam kontes seni bela diri Dewa Tao. Dia ingin memikirkan tindakan balasan bersama. Ayo, kita pergi dan lihat. Meng Qi sangat mementingkan perjamuan bulan jahat. Karena perjamuan bulan jahat tidak hanya tentang status sekte di 1000 negara bagian bulan jahat, tetapi juga kesempatan yang baik bagi setiap murid sekte untuk tampil ke depan. Misalnya, di Liumen, ketika Liu Fuyun memberi jalan kepada mereka yang menghormati seni bela diri untuk ikut serta dalam perang, tidak ada yang mengambil inisiatif untuk bertarung. Hanya Liumen yang membuka mulutnya, dan dia menang. Jika tidak ada kecelakaan, setelah kembali ke Zhongmen, Liumen akan dilatih oleh Zhongmen, yang merupakan kesempatan yang baik untuk melambung ke langit. Alasan lain mengapa Meng Qi sangat mementingkan perjamuan bulan jahat adalah karena dia mendapat banyak manfaat dari perjamuan bulan jahat terakhir. Dalam perjamuan bulan jahat terakhir, Meng Qi ikut serta dalam kompetisi seni bela diri di tingkat Tao. Dalam pertempuran itu, ia mengatasi semua kesulitan dan memenangkan banyak poin untuk Sekte Iblis Abadi. Setelah kembali ke Sekte, ia dikultivasikan oleh Sekte tersebut dan diberi salah satu dari 7 kuil Tao utama. Jika bukan karena kultivasi Sekte yang kuat, Meng Qi tidak akan mampu terbang dari Daozun ke puncak Daoshan hanya dalam beberapa ratus tahun. Manfaat seperti itu jarang terjadi.
Ketika mereka tiba di halaman Mengki, mereka melihat lebih dari 10 orang seni bela diri berkumpul bersama. Mereka melihat kedatangan Lin Bai dan Jiang Xuansu. Mereka semua melihat ke samping dan berkata, adik seperguruan King Luo dan kakak seperguruan Seng Nu ada di sini. Meng Qi menyuruh orang-orang untuk duduk. Setelah Lin Bai dan Jiang Xuansu duduk, mereka bertanya, apakah ada solusi? Meng Qi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, kali ini kita telah memperoleh banyak kesulitan yang mengerikan. Villa Feng Shui adalah sekte penguasa, dan mereka yang kuat di alam dewa batin memiliki kekuatan besar. Di tangan mereka, hampir mustahil bagi kita untuk menang. Sekarang kita hidup dalam keluarga kita, satu-satunya yang dapat menguasai seni bela diri di alam Tao dan dewa adalah kakak perempuan Seng Nu, aku, Gong Jian, Meng Lian, Lin Fen, Li Shenyun, Zhang Bao, Qiao Yun, Meng He dan adik seperguruan King Luo. Di antara kita bersepuluh, kita harus memenangkan 6 pertandingan sebelum kita dapat memasuki babak berikutnya. Tetapi siapa yang dapat menjamin kemenangan? Mereka dalam semangat rendah dan tampak muram. Wajah Jiang Xuansu tenggelam dan dia berkata, aku dapat menjamin bahwa aku dapat memenangkan 1 pertandingan. Gong Jian berpikir berulang-ulang, dan mengangguk, jika aku mencoba yang terbaik, saya bisa memenangkan pertandingan. Meng Qi tertegun dan berkata sambil tersenyum, karena kakak perempuan dan saudara Gong Jian begitu percaya diri, Meng telah mempersiapkan banyak cara selama bertahun-tahun. Jika dia melakukannya tanpa kelonggaran, mungkin dia bisa memenangkan permainan berikutnya. Setelah itu, mereka semua melihat ke arah Lin Bai. Lin Bai mengangguk sambil tersenyum, pencapaianku tidak tinggi. Aku hanya memiliki 7 tingkat Taoisme. Tetapi jika aku memiliki kesempatan untuk bermain dan mencoba yang terbaik, aku seharusnya dapat memenangkan pertandingan berikutnya. Hari ini, 4 murid paling menonjol di Sekte Iblis Abadi, Lin Bai, Gong Jian, Jiang Xuansu dan Meng Qi, telah menyatakan bahwa mereka akan berusaha keras untuk memenangkan 4 pertandingan di alam Tao. Tetapi sebenarnya, Lin Bai tahu bahwa Jiang Xuansu lah yang ingin menghibur banyak muridnya, jadi dia akan menyatakan posisinya. Jika tidak, para murid Sekte Iblis Abadi akan dihantui oleh kabut dan tidak memiliki semangat juang. Ketika mereka menghadapi para murid dari Villa Feng Shui, mereka akan dikalahkan dengan baik. Mengenai waktu kompetisi, apakah kita bisa menang atau tidak tergantung pada kekuatan lawan. Meskipun Jiang Xuansu, Gong Jian dan yang lainnya tidak lemah, seni bela diri dari Villa Feng Shui lebih kuat. Meng Qi berkata dengan suara rendah, kami berempat akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan 4 pertandingan, tetapi masih ada 2 lagi yang harus dimenangkan. 2 yang tersisa. Meng Yun, Jiang Xuanhe dan yang lainnya menatapnya. Dan kelima orang ini menundukkan kepala, sedikit tertekan. Meskipun kekuatan mereka bagus, mereka masih memiliki rasa takut yang sangat besar terhadap Villa Feng Shui di hati mereka. Mereka tidak bisa seyakin Jiang Xuansu dan Gong Jian, yang berjanji untuk memenangkan permainan berikutnya. Ah, Meng Qi berkata dengan suara rendah, kalian berlima hanya perlu melakukan yang terbaik untuk memenangkan 2 permainan. Bahkan jika kalian tidak dapat memenangkan 2 permainan, setidaknya kalian harus memenangkan 1. Dapatkan kesempatan untuk bermain ekstra. Kelima orang itu saling memandang, satu demi satu dengan senyum pahit dan mengepalkan tangan mereka, kami akan melakukan yang terbaik. Meng Qi juga berkata, hari-hari ini, jika kalian memiliki masalah dalam latihan, atau ingin menemukan seseorang untuk bertukar pikiran, kalian dapat datang kepada saya dan Gong Jian, kakak perempuan senior Seng Nu dan adik laki-laki junior King Luo. Kami akan mencoba yang terbaik untuk membantu kalian meningkatkan kekuatan kalian. Meskipun tidak banyak waktu, itu tidak cerah dan tidak cerah. Bab 4650 Kunjungan ke Snow Mountain Villa. Kompetisi seni bela diri di arena Xingcheng berlangsung meriah setiap hari. Pada hari pertama, babak pertama kompetisi seni bela diri telah usai, dan 64 sekte agama memasuki babak kedua. 64 sekte tersebut termasuk Sekte Xie Yue, keluarga Li di Yunling, Villa Feng Shui, Sekte Gui Yue, dan Sekte Zixia. Pada hari kedua, kami memenangkan 32 sekte dan memasuki babak ketiga. Pada hari ketiga, 16 klan patriarki diputuskan untuk memasuki babak keempat. Pada hari keempat, kami memenangkan 8 sekte dan memasuki babak kelima. Pada hari kelima, hari terakhir kompetisi seni bela diri Daozun, ia memenangkan 10 besar, dan juga mengantar masuknya babak pertama pesta bulan jahat. Ribuan praktisi seni bela diri memperhatikan dengan saksama kompetisi seni bela diri hari ini. Lin Bai,
Jiang Xuanzu, dan yang lainnya juga pergi ke arena untuk menonton pertempuran. Pada akhirnya, para pengikut Sekte Bulan Jahat sekali lagi memenangkan tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri Daozun. Keluarga Lidari Yunling mengikuti dengan ketat dan menjadi tempat kedua. Setelah itu ada Villa Feng Shui, Sekte Guiyue, Sekte Zixia, dan seterusnya. Setelah kontes seni bela diri Daozun, kekuatan 5 klan penguasa sekali lagi diakui oleh Si Yue Qianzu. Bahkan Lin Bai dan Jiang Xuanzu sangat merasakan bahwa kekuatan 5 murid sekte tingkat penguasa jauh melampaui sekte lainnya. Setelah kontes seni bela diri Daozun, Sekte Bulan Jahat mengatur istirahat sehari. 1 hari kemudian, kompetisi seni bela diri Daoxian dimulai. Lin Bai dan Jiang Xuanzu, yang kembali dari kontes seni bela diri Daozun, sangat khawatir. Mereka tidak peduli untuk bermain, jadi mereka meningkatkan latihan mereka. Namun, pada istirahat hari ini, halaman klan Iblis Abadi benar-benar menyambut beberapa pengunjung aneh. Tetua Mo Yunzong datang ke gerbang Gunung Wuliu dan berkata sambil tersenyum, Tetua Gunung Wuliu datang ke gerbang Gunung Wuliu. Villa Feng Shui penuh dengan bakat. Benar-benar patut ditiru. Liu Fuyun menatap murid-murid Villa Gunung Feng Shui di belakang Zhou Tua, dan berkata sambil mendesah. Zhou Tua berkata sambil tersenyum masam, sebelum kontes seni bela diri Daozun, murid-muridnya tidak tahu seberapa seriusnya hal itu dan menyakiti murid-muridnya. Lao Fu membawa mereka ke pintu untuk meminta maaf, dan meminta Liu Daoyou untuk tidak memasukkannya ke dalam hati, agar tidak menyakitimu dan aku. Liu Fuyun berkata sambil tersenyum, jika kamu adalah Zhou Daoyou, aku adalah murid dari Sekte Iblis Abadi. Aku sangat kikuk sehingga aku dapat bersaing dengan murid-murid Sekte Anda. Bagi mereka, aku telah memperoleh banyak hal. Dengan kata lain, aku harus berterima kasih kepada Feng Shui Villa atas nasihatnya yang murah hati. Liu Fuyun menyambut angin dan salju, dan orang-orang di villa itu serta yang lainnya datang dan memerintahkan pembantu untuk menyajikan teh. Duduk di aula, Liu Fuyun berbicara dan tertawa dengan tetua Zhou. Murid-murid lainnya dari Villa Feng Shui berdiri di belakang para tetua mereka dengan tertib tanpa ada perilaku yang tidak biasa. Konon, orang berikutnya yang ingin berteman dengan Liu Xuan adalah pendeta Tao Zhou. Liu Fuyun mengangkat alisnya dan samar-samar menebak maksud dari Villa Feng Shui, tetapi dia pura-pura tidak tahu dan bertanya, mengapa kamu datang ke sini? Tetua Zhou berkata sambil tersenyum, sebelum perjamuan bulan jahat dimulai, daftar bintang menempatkan King Luo di urutan ke-100. Banyak orang tidak tahu mengapa. Namun, setelah berkomunikasi dengan beberapa anggota senior dari Sekte Bulan Jahat, saya mengetahui bahwa teman kecil King Luo ini tampaknya berbeda dari orang biasa. Liu Fuyun menarik napas dalam-dalam, menganggukkan kepalanya dan berkata, King Luo memang seorang jenius yang langka. Meskipun dia hanya memiliki 7 tingkat kultivasi, metode dan keterampilannya tidak kalah dari seni bela diri teratas dari Daoshan. Tetapi, meskipun kekuatan King Luo bagus, ia tidak akan mampu menduduki peringkat 100 dalam daftar bintang. Mungkin Sekte Bulan Jahat telah melakukan kesalahan. Liu Fuyun telah mengatakan hal ini kepada sekte lain berkali-kali, dan ia sangat mengenalnya. Liu Fuyun adalah seorang lelaki tua. Ketika ia berbohong, wajahnya tidak berubah dan hatinya tidak berdebar-debar. Chou terkekeh dan menyesap tehnya. Ia secara alami mengerti bahwa itu adalah kata-kata Liu Fuyun. Matanya yang keruh berkilat. Ia meletakkan cangkir dan berkata, Liu Daoyou, mari kita buka jendela dan bicaralah. Kita semua tahu bahwa ada orang tuntian di Villa Feng Shui. Tampaknya King Luo, murid Guizhong, mampu menduduki peringkat ke-100 dalam daftar bintang bukan karena bakatnya yang luar biasa, tetapi karena ia juga orang tuntian. Saya datang ke sini tanpa niat jahat. Saya hanya datang untuk mengunjungi orang tuntian karena mereka sangat kesepian dan ingin sekali menemukan teman. Tetua Zhou tidak bersembunyi. Dia terus terang. Bahkan memanggil orang-orang tuntian. Leng Xingguang, berdiri di belakang Tetua Zhou, dengan mata berbinar, melangkah maju dan membungkukkan tangannya, Leng Xingguang yang terhormat, saya ingin bertemu dengan tetua Sekte Iblis Abadi. Tolong beritahu saya apakah ada orang dari keluarga saya di Guizhong. Mata Liu Fuyun berbinar, dan tatapannya tertuju pada Leng Xingguang. Dia melihat ke atas dan ke bawah, jiwanya tertutup, dan dia mengangguk berulang kali, layak menjadi anggota suku tuntian. Melihatnya, itu setenang kolam yang dalam. Karena tetua Zhou datang ke sini untuk menemui King Luo, saya akan memberitahunya berita kedatangan mereka. Mengenai apakah dia bersedia menemui Anda, itu tergantung pada maksudnya.
Tetua perimeter berulang kali mengangguk, sangat gembira. Liu Fuyun tidak pernah mengakui bahwa Lin Bai adalah anggota suku Tuntian. Bahkan jika Tetua Zhou dan Leng Xingguang mengajukan pertanyaan, dia tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia membiarkan King Luo membuat keputusannya sendiri. Liu Fuyun duduk di aula, mengobrol dan tertawa dengan Zhou Daoyou, berbicara tentang kejeniusan dan kesenangan perjamuan bulan jahat tahun ini. Pada saat yang sama, dia juga meminta pelayan untuk memberitahu Lin Bai tentang niat Feng Shui Villa dan yang lainnya. Tepat ketika pelayan datang ke rumah Lin Bai dan Jiang Xuansu sedang bertengkar. Setelah mendengar jawaban pelayan, Jiang Xuansu berkata tanpa diduga, apakah Feng Shui Villa datang berkunjung? Apakah karena kamu? Lin Bai berkata, karena Feng Shui Villa telah menelepon untuk menemuiku, itu untukku. Jiang Xuansu merenung sejenak dan berkata, sepertinya Feng Shui Villa ingin memastikan apakah kamu anggota suku Tuntian. Apa yang akan kamu lakukan? Orang-orang Feng Shui Villa, apakah kamu melihat mereka atau tidak? Lin Bai berkata sambil tersenyum, cepat atau lambat, kita akan bertemu satu sama lain. Bahkan jika kita tidak dapat menyingkirkannya saat ini, kita juga akan bertemu satu sama lain dalam kontes seni bela diri Daoshan. Mengapa kita harus bersembunyi dan menahannya? Selain itu, aku juga ingin melihat Leng Xingguang bertemu dengan orang-orang dari klan Tuntian. Seketika, Lin Bai dan Jiang Xuansu berjalan berdampingan menuju aula depan. Sebelum dia melangkah masuk ke aula, Lin Bai merasakan ada sebuah penglihatan di dalamnya, yang selalu terfokus padanya, mengawasinya berjalan masuk ke aula. Lin Bai mengangkat matanya dan menatap seorang pria muda dengan wajah tegas dan tatapan dingin di belakang pria tua itu. Murid King Luo, temui tetua. Aku telah melihat para pendahulu dan teman-teman Tao dari Feng Shui Villa. Petik 2. Lin Bai dan Jiang Xuansu berdiri di aula dan memberi hormat dengan hormat. Tetua Zhou dan Leng Xingguang tidak pernah mengalihkan pandangan dari Lin Bai sejak mereka melihatnya datang. Setelah upacara, Lin Bai mengangkat kepalanya dan menatap Leng Xingguang untuk pertama kalinya. Mata mereka seperti langit berbintang yang luas tersembunyi di langit, begitu dalam sehingga membuat orang terpesona.